Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Presiden bisa saja mengeluarkan amnesti dan abolisi sebagai mekanisme memaafkan koruptor jika mengembalikan hasil korupsinya. Kata Yusril, meski Undang-Undang Pidana Korupsi menyatakan pengembalian aset tidak menghapuskan perbuatan pidana, namun Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberi wewenang Presiden untuk memberi grasi, amnesti, dan abolisi untuk tindak pidana apapun. Presiden bisa memberikan grasi dengan meminta pertimbangan Mahkamah Agung, sementara untuk amnesti dan abolisi, Presiden meminta pertimbangan DPR. Jikalau ada koruptor mengembalikan aset dan diberi abolisi, putusannya akan diterbitkan dalam bentuk kepres. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi terhadap orang yang masih dalam proses hukum diduga melakukan korupsi atau orang yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi, Presiden bisa memberikan abolisi, bisa juga memberikan abolisi jadi perkaranya tidak dituntut, atau Presiden memberikan amnesti sedang sidang ataupun diadili ataupun juga tidak akan dituntut. Itu bisa terjadi. Jadi kalau itu dilakukan, maka ketentuan tentang bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, itu kalau diberikan abolisi amnesti, ya perkara itu selesai. Nah, lebih tinggi itu UUD 45 sumbernya. Di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Presiden Prabowo Subianto melempar gagasan memaafkan koruptor yang mau tobat dan mengembalikan hasil korupsinya. Kata Prabowo, nanti akan diatur mekanisme pengembaliannya, termasuk secara diam-diam. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan, cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi niat Presiden Prabowo mengatasi masalah korupsi. Namun, ia menyaksikan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawabannya jika gagasan memaafkan koruptor dengan mengembalikan hasil korupsi direalisasikan. Tetapi menurut saya itu berisiko ya. Kalau misalnya memaafkan korupsi, lalu apalagi dengan diam-diam, lalu asas pemerintahannya yang dua saja menyangkut akuntabilitas. Pertanggungjawabannya gimana? Siapa yang melapor dan korupsi apa dan apa jumlahnya benar? Lalu asas transparansi juga bagaimana? Nah, belum lagi bertentangan dengan undang-undang misalnya. Kalau bertentangan dengan undang-undang sih ya gampang dibuat undang-undang baru kan gitu kan. Tetapi itu tadi transparansi dan akuntabilitasnya tidak bisa dijamin. Dan belum tentu orang mengaku juga korupsi kan. Komisi Pemberantasan Korupsi juga bereaksi. Ketua KPK yang baru, Setio Budianto, yakin jika gagasan Presiden jadi, tidak akan diberlakukan untuk semua perkara. Menurut Setio, Presiden punya komitmen kuat memberantas korupsi. Tetapi selalu yang dibicarakan itu kalau mau mengutip peristilahan Pak Prabowo sendiri, lebih banyak omon-omonnya daripada bagaimana mengimplementasikan gagasan. Sekarang diminta para koruptor mengaku mengembalikan seluruh keuangan negara, lalu kemudian mereka diampuni. Kan ini sebenarnya gagasan dan konsep perampasan aset sebenarnya. Tapi undang-undang perampasan aset tidak masuk prolegnas gitu ya. Jadi antara apa yang dibicarakan dengan fakta itu tidak sinkron. Merespons wacana memaafkan koruptor jika mau mengembalikan hasil curian, sejumlah kalangan menilai sebaiknya Presiden Prabowo fokus mempercepat RUU perampasan aset yang tidak masuk prolegnas DPR. Tim Liputan, Kompas TV.